seperti kambing. Kambing kalau bahasa Jermannya kaento embi para tretan. Embi kambing yang mau nerumbuk batu yang besar. Di tengah-tengah fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya yang sering kita dengar, ternyata tidak surut orang-orang yang cinta kepada para aulia illah. Tidak surut orang-orang yang cinta kepada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Bahkan luar biasa, lautan manusia hadir di tempat ini kita saksikan pada hari ini. Ternyata mereka yang ngajak untuk kita benci tidak lain dan tidak bukan seperti yang diungkapkan, kanatihin sakhratan yauman liyuhinaha falam yadirha wa auha qarnahal wa'lu. Seperti kambing. Kambing kalau bahasa Jermannya kaento embi para tretan. Embi kambing yang mau nerumbuk batu yang besar. Ada batu besar mau ditabrak sama kambing. Batunya enggak gerak. Pindah dari tempatnya enggak mungkin, gerak saja tidak. Tapi justru kambingnya malah songotnya mereteli para tretan. Ya. Justru kambingnya yang berantakan, yang hancur. Itulah mereka orang-orang yang mau menjauhkan umat Islam daripada tokoh-tokohnya, baik dari kalangan Sadah Bani Alawi maupun dari kalangan para ulama dan masyayikh. Berikutnya karamah dari Habib Saleh ini semua orang sudah tahu karena sudah masyhurah dan diceritakan dengan secara tawatur dari lisan ke lisan. Semua orang tahu keramatnya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Salah satunya saya ingin cerita satu saja karena tadi Habib Mahdhar pesan bicara di sini harus berhubungan dengan Habib Saleh. Suatu saat ada orang, Habib Saleh ini tadi Habib Taufik bilang semua orang masuk ke kalangan Habib Saleh, tidak ada yang tertolak. Mulai pejabat, ulama, orang biasa, bahkan artis masuk semuanya. Semua yang datang ke Habib Saleh tidak ada yang ditolak. Bahkan ada sekali waktu ada orang kafir datang. Kalau tadi Habib Mahdhar cerita orang buta minta doa. Ini yang mau saya sampaikan, ada orang kafir lumpuh, nggak bisa jalan. Bawa tas 1 koper. Datang ke Habib Saleh. Barangkali ini mau ditiru oleh para habib atau para kiai atau para tokoh yang lain. Mau diuji coba, mungkin barangkali. Ini orang kafir bawa uang 1 koper datang. Minta kepada Habib Saleh, kalau memang betul Pak Habib Saleh ini wali, punya keramat, minta didoakan supaya bisa jalan. Dan kalau bisa jalan, tas 1 koper ini mau diberikan. Maka sama Habib Saleh diminta, mana uangnya, tasnya, kopernya mana? Diambil sama Habib Saleh, dilempar itu koper. Begitu dilempar, kaget orang ini Pak. Dari kagetnya langsung bangun dari kursi rodanya, lari ngejar tasnya. Detik itu juga langsung sembuh. Ternyata ya karena uang. Ya. Jadi barangkali kalau mau dicoba, para kiai, para habaib, kalau ada orang minta doa, coba dulu. Uangnya diminta dulu, dilempar, kalau barangkali bisa seperti Habib Saleh. Ya. Tapi yang jelas karamah itu tidak bisa dicari. Karamah tidak bisa ditiru. Dan karamah ini para hadirin bukan itu yang terpenting.
Panjenengan hadir ke sini bukan mau cari keramat, bukan. Kalau karomahnya para aulia tidak mungkin bisa ditiru dan karomah tidak bisa diambil. Yang terpenting kita hadir ini adalah meniru bagaimana beliau bisa dapat karomah. Bagaimana beliau bisa jadi wali min auliyaillah. Bidayahnya bukan nihayahnya, itu yang ditiru. Permulaannya bagaimana dulu ibadahnya Habib Soleh, bagaimana akhlaknya, bagaimana beliau memperlakukan orang lain, bagaimana kebersihan hatinya, mujahadahnya, itu yang ditiru para hadirin. Akhlaknya, amaliyahnya, itu yang kita tiru dan itu yang terpenting dari majlis ini. Dan benar tadi yang dikatakan oleh Gus Nusron Wahid bahwa tidak ada wali itu bodoh, enggak ada. Semua wali itu pasti berilmu. Karena itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mattakhadallahu waliyan jahilan walau ittakhadahu la'allamahu." Tidak mungkin Allah mengangkat wali bodoh tidak berilmu, itu enggak ada. Seandainya ada orang bodoh dikehendaki Allah jadi wali, sebelum diangkat jadi wali akan diberikan ilmu dulu oleh Allah Ta'ala. Karenanya Imam Syafi'i berkata, "Illam takunil ulama'u awliya'a falaysa lillahi waliyun."